Untuk saudara-saudara kekasih, salam sejahtera Kristus saya sampaikan kepada jemaat di tengah setiap kehadiran saudara-saudara secara pribadi. Tentulah hari ini saudara-saudara akan mendapatkan hal yang istimewa, karena hari ini adalah bulan Februari. Kita sudah lewati yang namanya Januari dalam tahun baru. Dan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara sekalian yang kukasihi adalah tentang satu kesatuan. Shalom saudara. Satu kesatuan yang dimaksud adalah satukan hati di dalam roh dan kebenaran, yaitu satu hati, satu perasaan dalam pikiran kita semua. Mari kita menyambut, berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Hari ini juga saya akan sampaikan isi hati saya saudara-saudara ke depan, supaya dengan demikian kita bisa satu hati maksudnya, dan satu roh, satu dalam pemikiran, satu dalam perasaan. Amin saudara. Seperti ini firman Tuhan katakan, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Satu pikiran adalah sukar untuk dilakukan, kecuali anak-anak Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saya ulangi, satu pikiran memang sungguh sukar untuk dilakukan, tetapi bagi anak-anak Tuhan di dalam rumah Tuhan itu tidak sukar, karena hari ini kita diajar tentang firman Allah ini. Satu pikiran yang dimaksud adalah mari kita pikirkan Kristus Yesus di dalam segala pemikirannya, firmannya untuk yang kita lakukan, kita dapat lakukan. Itu yang Tuhan maksud di tengah kita sekalian saudara-saudara. Sebab banyak orang sekarang ini saudara hanya memikirkan dirinya sendiri. Wow, usahanya, pekerjaannya, anak-anaknya. Dengar baik-baik. Hal itu boleh-boleh aja, tapi saya mau beritahukan rahasia adalah kalau saudara hanya memikirkan itu, berarti Tuhan tidak turut lagi bekerja di dalam. Atas semua sikap dan perilaku kita, sehingga Tuhan berkata, kalau saudara tidak dengar, saya akan perdengarkan. Anakku, anakku, terlalu engkau dalam suka-sukamu dan tidak mengikut aku, padahal engkau sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sebab itu hari ini saya mau beritahu kepada pikiran kita untuk disatukan dan sama, ialah pikirkan Kristus. Di tengah setiap firman, di tengah setiap hatinya, yang memang dipanggil kita adalah untuk bahagian kita meneruskan apa yang dimaksud. Saya beritahu kepada kita sekalian, Yesus yang terutama adalah mengasihi seluruh bumi. Yang ada di dalamnya adalah manusia, bukan binatang, bukan emas dan perak. Mengasihi manusia yang ada di bumi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus, supaya dengar baik-baik setiap orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dipersembahkannya anak ini adalah supaya semua maksud Allah kita ini beroleh keselamatan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga tidak waktunya lagi saudara-saudara, apalagi akhir-akhir zaman ini, karena kesudahannya segala sesuatu sudah dekat.
tidak waktunya bagi kita untuk bermain-main. Dan sekali lagi perlu mungkin saya nasihatkan kepada saudara-saudara dengan pikiran yang ada dalam pikiran Kristus, supaya saudara-saudara mulai dari hari ini adalah kasihilah Yesus Kristus dengan sekuat tenaga, dengan sekuat hati, dengan sekuat yang ada padamu, tubuh, jiwa, dan roh, dan dengan segenap apa yang ada padamu. Amin, saudara. Selebihnya dari apa yang engkau persembahkan kepada Tuhan untuk mengasihi Dia, Dia akan menggantikan. Dan ingat kembali, apa yang engkau tabur, itu yang akan dituai. Saya memiliki 3 hal untuk segera disampaikan kepada saudara-saudara mengenai kita perlu menyatukan hati untuk satu pikiran, satu perasaan yang terdapat pada Yesus Kristus. Berarti perlu kita menerapkan, saudara-saudara, yaitu yang pertama, pikirkanlah keselamatan dunia. Shalom, shalom. Coba supaya saudara-saudara fokus kepada saya. Beritahukan kepada kiri kananmu, satukanlah pikiran kita untuk keselamatan bagi dunia. Lakukan. Lakukan. Jangan seperti Opung Parjolo. Dibilang berdiri, di jemaat ini tidak ada lagi yang seperti itu. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Pikirkanlah keselamatan dunia. Mulailah dari keselamatan keluargamu. Kok tenang-tenang aja kau bersiul-siul seperti siul-siul dari si dempuan. Onang. Sementara keluargamu ada di dalam kesemrautan, ada di dalam persoalan, ada di dalam jauh dari Kristus Yesus Tuhan. Sebab hari ini dengarkan firman Tuhan yang berkata, untuk kita bisa teladani dalam Kolose 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dengarkan dan perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Dialah yang kami beritakan, kata mereka, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Hari ini saudara-saudara, saya beri kesimpulan bahwa Tuhan memanggil saudara-saudara adalah untuk kerja bagi keselamatan dunia. Pergunakan waktumu. Amin, saudara. Memberikan nasihat kepada keluarga. Anak-anak juga perlu untuk memberikan nasihat kepada bapak atau ibu. Kalau kita melihat sepertinya berangan-angan dan bersiul-siul seperti siul-siul orang Sidempuan, supaya siul-siul orang Sidempuan jangan sampai ke Sibolga. Maka orang-orang Sibolga buat blok di sana adalah layani. Dan itulah pelayanan yang kita akan pergumulkan. Amin, saudara. Shalom. Supaya kebiasaan kita ini juga adalah jangan kebiasaan duduk-duduk. Hari ini perlu diberitahukan kepada kita sekalian, siapa lagi yang menjadi teladan bagi dunia ini jikalau bukan saudara-saudara dari rumah Tuhan dimulai, dan di dalam rumahmu, di tempat di mana kita berada, untuk menyatakan dan menepuk dada kita untuk berkata, jadilah engkau menjadi saksi. Sebutkan namamu tidak apa-apa,
Tommy, jadilah engkau menjadi saksi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Ada perbandingan yang saya mau beritahu kepada saudara-saudara sekalian. Jikalau engkau bekerja di dalam usaha, pekerjaan, kegiatanmu sehari-hari, luar biasa. Mungkin sedang membagi makanan atau memberikan cangkol, atau sedang bekerja, sampai-sampai mertuamu pun enggak tahu lagi kau yang lewat. Ketika engkau, sungguh-sungguh sekali waktu membagi makanan. Shalom, ini parhobas ini atau bagian catering. Engkau pun sampai lewat di gembalamu, kau sepak sepatunya, enggak tahu lagi, hanya karena kasihmu dengan kuatmu untuk menyampaikan makanan kepada orang lain. Hebat ya, luar biasa itu. Yang mau saya katakan kepada saudara-saudara, cobalah juga terapkan di tengah pelayanan kita bagi keluarga kita. Sebutkanlah nama Yesus minimal 100 kali untuk disampaikan kepada banyak orang. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kedua, perasaan Kristus hanya ada di dalam kasih untuk mau diterapkan. Amin, saudara. Kalau saudara banyak waktu untuk mengasihi dirimu, hari ini tolong diganti adalah banyak waktumu, hari-harimu adalah mengasihi Tuhan. 2019 saya terapkan itu. Perbandingannya adalah berbalik. Dengan kata lain, waktuku banyak untuk Tuhan, untuk firman dan pelayanan, bahkan juga di tengah perjuangan. Apa yang ada padaku, ku sampaikan kepada mereka. Apa yang ada padaku, ku berikan kepada mereka. Apatah lagi pada pekerjaan Tuhan. Saya mendapat ujian dalam 1 minggu semalam. Apakah itu masih bisa diterapkan? Saya tetap terapkan. Yang pertama, saya tenang dulu di hadapan Tuhan, supaya tidak mengingat kecoa yang sedang mengganggu kalau kita makan, supaya tidak mengingat tingkah laku orang-orang yang membuat Musa pun emosi di dalam pelayanan itu. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya sampaikan firman kepada orang-orang di tengah persahabatan saya. Karena bebanku ada, tapi enggak kuberitahukan kepada mereka, hanya kuberitahukan kepada Allah. Karena listrik naik menjadi 1.300.000. Sementara untuk kebutuhan di dalam penggembalaan dalam gereja atau dalam pelayanan atau termasuk dalam keluarga, sudah kubuka kocek, selalu kukasih. Tiba pergumulan untuk 1.300.000 membayar PLN. Shalom, saudara-saudara. Maka aku berdoa, karena kalau disampaikan kepada jemaat, mungkin saja gambarannya alisnya yang naik, tapi kepada Allah, Dia membuat yang pertama, tenanglah hatimu. Sepertinya tidak ada masalah dengan itu. Shalom. Besok paginya kulihat ada isi ATM lebih 3 kali lipat dari apa yang dibutuhkan pada waktu itu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan saya menganggap dengan iman hari ini,
untuk kesejahteraan kita bersama adalah itu yang ada di ATM itu adalah persembahan saudara-saudara karena ikut berdoa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Persembahan saudara itu, supaya dengan demikian kita turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudaralah orangnya. Galatia 5 ayat 13 mengajar begini. Semoga ini menjadi pengajaran bagi kita, bukan lagi pribadi-pribadi yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara, melainkan adalah kebersamaan. Hari ini Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Katakan amin. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Shalom saudara-saudara. Ada waktu saudara setiap hari Rabu, ya di sanalah kita terapkan untuk melayani satu sama lain. Bukan karena kalau di tempatnya Pak Nababan lalu kita makan ayam dan pahanya dimasukkan ke plastik untuk dibawa pulang di anjingnya yang sedang menunggu. Bukan. Tetapi kita di sana adalah melayani dalam kasih, berdoa bersama dalam kasih, menunjukkan kita semua adalah kerinduan untuk dilayani oleh firman Allah yang akan terus membangkitkan kita. Sekaligus saya mau beritahu kepada saudara-saudara, perlu pemulihan bagimu karena hari-harimu banyak sekali berhubungan dengan hal-hal yang mengandung dosa. Shalom. Saya mengalami, kalau saya sudah berhubungan dengan orang lain yang bukan orang kudus, dengar baik-baik ini saudara-saudara, nggak enak lah, termasuk bicaranya, termasuk sambutannya. Tapi karena saya sebagai hamba Tuhan telah mengerti tentang semuanya itu adalah, biarlah aku berjalan dengan apa yang akan kulakukan dan menyambut mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab kita ini pilihan Tuhan. Maksudnya begini saudara-saudara, diajar dengan kebenaran firman, yaitu supaya kita juga mengejar pelayanan untuk mengasihi orang lain. Amin, amin, amin. Opung Simon dengar ini, karena sudah disembuhkan kok, jangan ada lagi alasan ngemet tua. Engkau diberikan umur panjang 15 tahun ke depan. Itu dibisikkan ke telinga saya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Layani Tuhan inang. Kalau kita diberikan umur panjang kesehatan seperti ini, supaya kita memang tidak mengeluh. Amin saudara-saudara. Saya mau beritahu kepada saudara-saudara, banyak orang sekarang mengeluh kalau sudah usianya 60 tahun. Bahkan penyot yang di Blok Songo itu usia 30-an tahun dia mengembus lilin. Kok nggak mati-mati? Rupanya sudah keluar dari kanan dari kiri. Lilin tetap hidup. Kenapa? Karena dia sudah stres. Banyak orang stres sekarang ini saudara-saudara. Tapi saudara harus bersyukur ini tidak stres. Berarti adalah layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal pikiranmu, dan pakai perasaan yang ada di dalamnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, Ibu. Dan hari ini ketentuannya saudara-saudara, yang ketiga, layanilah Tuhan dengan roh untuk kerja buat Tuhan. Saya ulangi begini saudara-saudara, ada rahasia yang akan saya sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa pelayanan yang terbaik adalah pelayanan dalam roh.
roh itu bisa terangkat dan melayani kita untuk melayani orang lain adalah karena kita melakukannya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya ulangi, dengarin nang. Shalom bapak-bapak, shalom pemuda, aku mengasihimu, shalom. Dengarkanlah baik-baik, pelayanan rohlah yang dimaksud di tengah panggilan saudara-saudara yang sudah dikembangkan, yang artinya sudah dibangkitkan, yang artinya sudah dicas terangmu. Kalau itu tidak terjadi saudara-saudara, pelayanan dagingmu akan membawa engkau bukan saja pelayanan dalam roh, tapi pelayanan murtad, pelayanan kebencian, pelayanan yang hampir mirip-mirip seperti Sibolis yang ada di Sibolga. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Perhatikan baik-baik ini kaulah muda, supaya pelayananmu dalam roh engkau mampu untuk melakukan segala perkara. Ada 3 hal saya sampaikan dengan yang ketiga ini dengan singkat. Untuk pertama saudara-saudara, saya beritahu begini, 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, aku baca ini dengan judulnya, temanya adalah supaya kita melayani Tuhan bukan dengan roh ketakutan dari daging. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Shalom saudara, hari ini diajar, maka besok pun saudara-saudara sudah semestinya terpelajar. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jangan ikuti kemauan dagingmu, emosi thinkingmu. Dengarkan baik-baik, supaya sama seperti saya. Saya pun orang yang cepat sekali sebelum 2019, cepat sekali saya untuk berkata, ini nggak beres ini orang. Ini nggak beres ini orang. Karena memang IQ saya tinggi. Tapi 2019 saya sudah bertobat dalam hal progres itu, perkataan dan definitif itu. Ialah dari dalam hatiku terus mengalir roh Tuhan. Untuk itulah kau kupanggil, layanilah dia. Ini pelayanan roh. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi supaya saudara-saudara yang pertama ini terjagalah tidak dalam kedagingan. Itu pelayanan roh. Terjagalah untuk tidak kedagingan. 2, 3 ya. Firman Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki sesuatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kedua, supaya panjang umurmu. Pelayananmu mulailah dalam pelayanan roh. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Firman yang mengajar ini mulai dari perjanjian lama, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging atau kedagingan, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun sebenarnya sudah diberikan kepada kita, kalaupun kehidupan kita di dalam daging sebagai manusia biasa. Tetapi hari ini, inilah bukti dan fakta bahwa umur manusia sudah tidak ada lagi atau jarang sekali untuk 120. Karena apa? Manusia kedagingannya sudah menjadi seperti setan karena dia di luar daripada Kristus. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Itulah sebabnya usia 55 tahun, 57, 59 sudah malgi begini.
Saya berikan satu kesaksian. Ini Marga Huta Galuh. Waktu itu dia umur 60 lebih. Dia di rumah sakit dan memanggil saya untuk berdoa. Inilah yang dibisikkan kepada saya. Lai, doakan aku lah ini. Inilah, aduh, mau mati aku ini. Mati aku ini kalau enggak lai doakan. Ini jantungku mati. Ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dengan demikian kita pelayanan dalam roh. Hanya aku beritahukan rahasia ini supaya saudara-saudara bangkit di dalam Kristus untuk melayani dunia. Tuhan akan pakai engkau. Amin firman-Nya. Haleluya.